materi dari 3 kelompok yang telah dipresentasikan dalam mata kuliah SITA, Sistem Informasi Akuntansi. Kelompok 1 membahas tentang sistem siklus penjualan penerimaan kas. Kelompok 2 sistem siklus pembelian dan penerimaan kas. Kelompok 3 sistem siklus pembelian. Yang pertama, siklus pembelian dan pengeluaran kas. Pengeluaran kas dengan cek biasanya dilaksanakan melalui kas kecil. Pengeluaran kas dengan cek memiliki beberapa kebaikan diantaranya dengan digunakannya cek atas nama, menjamin diterimanya cek tersebut oleh pihak yang dimaksud oleh pihak pembayar. Pengeluaran kas juga direkam oleh bank yang nantinya secara periodik mengirimkan rekening koran bank kepada perusahaan nasabah. Dokumen yang digunakan, bukti kas keluar. Pertama, bukti kas keluar. Yang dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada bagian kas sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut, sebagai surat pemberitahuan yang dikirim kepada kreditur dan sebagai dokumen sumber bagi pencatatan berkurangnya utang. 2. Cek dokumen yang digunakan untuk memerintahkan bank melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau organisasi yang dicantumkan pada cek. Yang ketiga, permintaan cek sebagai permintaan dari fungsi akuntansi untuk membuat bukti kas keluar. Catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas adalah sebagai berikut. Yang pertama, jurnal pengeluaran kas. Dalam pencatatan utang dengan akun payable system untuk mencatat transaksi pembelian digunakan jurnal pembelian, dan untuk pengeluaran kas digunakan jurnal pengeluaran kas. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas adalah faktur dari pemaksor yang telah dicap lunas oleh fungsi kas. Yang kedua, register cek. Dalam pencatatan uang dengan voucher payable system, transaksi untuk mencatat transaksi pembelian digunakan 2 jurnal, register bukti kas keluar dan register cek. Register bukti kas keluar digunakan untuk mencatat uang yang timbul, dan register cek digunakan untuk mencatat pengeluaran kas dengan cek. Prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian adalah sebagai berikut. Pertama, prosedur permintaan pembelian. Prosedur permintaan, penawaran dan pemeliharaan pemasok. Yang ketiga, prosedur order pembelian barang, prosedur penerimaan barang, prosedur pencatatan utang, prosedur distribusi lainnya. Yang kedua, sistem akuntansi pembelian. Transaksi pembelian dapat digolongkan menjadi 2, yaitu pembelian lokal dan impor. Pembelian lokal adalah pembelian dari pemasok dalam negeri, dan pembelian impor adalah pembelian yang berasal dari pemasok luar negeri. Dokumen yang digunakan, pertama, surat pemberitahuan pembelian. Dokumen yang diisi oleh fungsi gudang atau pemakaian barang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang dengan jenis, jumlah, dan mutu barangnya tersebut dalam surat tersebut. Dokumen yang digunakan, yang kedua, surat permintaan penawaran harga untuk meminta penawaran harga bagi barang yang penggadaannya tidak bersifat berulang kali terjadi yang menyangkut jumlah rupiah yang besar. Surat order pembelian untuk memesan barang ke pemasok yang telah terpilih atau dipilih. Laporan penerimaan bank dibuat untuk menunjukkan barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis, spesifikasi, mutu, dan jumlah seperti yang tercantum dalam surat order pembelian. Surat perubahan order digunakan apabila terjadi surat order pembelian yang sebelumnya telah diterbitkan kepada pemasok secara resmi menggunakan surat perubahan order pembelian. Bukti kas keluar dibuat untuk dasar pencatatan transaksi pembelian sebagai perintah pengeluaran kas untuk pembayaran utang kepada pemasok. Catatan akuntansi yang digunakan dalam pembelian tersebut, register buku kas keluar. Jika dalam pencatatan utang perusahaan menggunakan voucher payable produk, jurnal yang digunakan
Karena utang jika dalam pencatatan hutang perusahaan menggunakan akun payable procedure, buku pembantu yang digunakan untuk mencatat utang kepada pemasok adalah kartu utang. Yang terakhir, kartu persediaan. Kartu ini digunakan untuk mencatat harga pokok persediaan yang dibeli. Kesimpulannya adalah pengeluaran kas dalam perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan cek maupun dengan uang tunai. Sistem akuntansi pembelian digunakan dalam perusahaan untuk perdagangan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Materi yang kedua yaitu tentang sistem siklus pembelian dan penerimaan kas. Pengertian siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berlangsung dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Pertukaran informasi eksternal yang paling utama dari siklus ini adalah pelanggan. Tujuan siklus pendapatan. Tujuan utama siklus pendapatan adalah mengetahui perincian saat terjadi pemrosesan penagihan kas berlangsung dan diterimanya pendapatan. Aktivitas dasar siklus pendapatan: 1. Entry pesanan penjualan, 2. Pengiriman, yang ketiga penagihan, yang keempat penerimaan kas. 1. Entry pesanan penjualan. A. Mengambil pesanan pelanggan. Data pesanan pelanggan dicatat dalam sebuah dokumen pesanan penjualan. Di masa lalu, organisasi menggunakan dokumen dan saat ini menggunakan dokumen pesanan penjualan. Yang kedua, persetujuan kredit. Batas kredit limit adalah saldo rekening maksimum yang diizinkan manajemen untuk seorang pelanggan berdasarkan sejarah kredit masa lalu dan kemampuan untuk membayar. Yang ketiga, mengecekkan persediaan tenaga penjualan juga perlu menentukan apakah persediaan cukup tersedia untuk mengisi pesanan sehingga para pelanggan dapat mengetahui tangga pengiriman yang diterapkan. Kedua, pengiriman. Proses ini terdiri atas 2 langkah, yaitu memilih dan mengepak pesanan. Kartu pengambilan yang dibuat oleh proses entry pesanan penjualan. Para pekerja gudang menggunakan kartu pengambilan untuk mengidentifikasi produk dan kuantitas dari setiap produk untuk mengeluarkan dari persediaan. Yang kedua, mengirim pesanan. Proses ini memperbarui kolom kuantitas di tangan dalam file untuk induk persediaan. Proses ini juga menghasilkan slip pengepakan dan berbagai salinan dari bill of lading, slip dan pengapakan packing slip, mencantumkan kuantitas dan deskripsi setiap barang yang disertakan dalam pengiriman. Yang ketiga, penagihan yang akurat dan tepat waktu untuk barang yang dikirim sangat penting. Aktivitas yang terlibat hanyalah sebuah informasi yang memproses aktivitas yang mengemas, utang dan meringkas informasi dari entry pesanan penjualan dan aktivitas pengiriman. Yang keempat yaitu penerimaan kas. Fungsi piutang tidak harus memilih akses fisik terhadap kas dan cek. Sebaliknya, kasir menangani pengiriman barang, pengiriman uang pelanggan dan menyetorkan ke bank. Materi yang ketiga yaitu sistem siklus penggajian. Pengkajian di sini tersebut aktivitas siklus pengkajian, yaitu di mana perbarui file induk penggajian, kedua perbarui tarif dan pemotongan pajak, yang ketiga validasi data waktu dan kehadiran. Semua tinjauan pengendalian yaitu pertama, semua transaksi penggajian diotorisasi dengan benar. Semua transaksi penggajian yang dicatat valid. Yang ketiga, semua transaksi penggajian yang valid dan diotorisasi dicatat. Semua transaksi penggajian dicatat secara akurat. Peraturan pemerintah terkait yang berhubungan dengan pengiriman pajak dan pengisian laporan penggajian serta MSDM telah dipenuhi. Keputusan penting, kebutuhan informasi dan model data. Sistem penggajian harus didesain untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan data, biaya dengan jenis informasi lainnya agar memungkinkan pihak manajemen membuat jenis keputusan berikut. Pertama, kebutuhan pegawai di masa mendatang. Yang kedua, kinerja pegawai. Yang ketiga, moral pegawai.
Yang keempat, efisiensi dan efektivitas pemrosesan penggajian. Siklus penggajian dan kepegawaian meliputi semua bentuk kompensasi yang diberikan kepada seluruh aktivitas tenaga kerja yang dipekerjakan perusahaan. Rekening yang terbentuk dalam siklus penggajian dan kepegawaian yaitu biaya TKL tenaga kerja langsung. Yang kedua, gaji dibayar di muka. Yang ketiga, utang atas upah atau gaji karyawan. Yang keempat, kompensasi. Yang kelima, pajak atas upah atau gaji karyawan. Jenis-jenis akun yang mempengaruhi siklus penggajian dan personalia. Pertama, akun yang berhubungan dengan penggajian. Yang kedua, pajak penghasilan yang akan ditanggung perusahaan. Yang ketiga, tujuan audit terhadap siklus penggajian dan personalia. Terus yang terakhir, pengujian terinci atas saldo untuk perkiraan beban. Total gaji. Mengadakan pengujian atas transaksi untuk mencari kekeliruan dalam pembebanan gaji. Yang kedua, beban pajak penghasilan pegawai diuji dengan merekonalisasikan total gaji dalam setiap formulir pajak penghasilan pegawai dengan total gaji untuk keseluruhan tahun. Komisi diverifikasi dengan mudah jika tarif komisi sama untuk setiap jenis penjualan dan informasi penjualan yang diperlukan tersedia dalam catatan akuntansi. Kompensasi pejabat. Verifikasi total kompensasi dan pejabat merupakan jumlah yang disetujui oleh komisaris dan dewan direksi. Mungkin itu saja penjelasan tentang saham dari saya dari ketiga materi yang telah dipresentasikan oleh teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.